Hai, apa kabar? Ya, jadi pada video kali ini saya mau ngomongin tentang Samsung Galaxy M33 yang baru aja di launching sekitar sebulanan yang lalu dan harganya untuk saat ini tuh udah lumayan turun, sekitar 15%-an. Dan kalau dirupiahkan itu ada di angka sekitar 400 sampai 500 ribuan lebih murah. Jadi untuk yang varian 6128 itu pas di launching di harga sekitar 4 juta rupiah, dan kalau kalian cari di marketplace saat ini di Juni 2022, harga termurah yang bisa kalian temui itu ada di 3,5 juta. Jadi artinya udah turun sekitar 500 ribuan. So, dengan penurunan secepat ini, apakah artinya HP ini tuh HP yang tidak laris, tidak bagus? Karena logikanya kalau misalnya permintaan atau peminatnya banyak, harganya tuh bakal cenderung bertahan. Tapi kalau peminatnya sedikit itu biasanya harganya lebih cepat turun. Oke, jadi kalau ngomongin strategi marketing terutama untuk seri M dari Samsung tahun ini memang agak sedikit membingungkan karena satu seri M lainnya itu bisa membunuh seri M lainnya. Jadi contohnya di seri M33 ini sepertinya itu sangat mudah disaingi oleh Samsung Galaxy M23 yang ya secara harga ini lebih murah, tapi untuk beberapa hal ini tuh lebih menarik dibandingkan dengan Samsung Galaxy M33 ini. Jadi secara desain emang nggak ada yang aneh-aneh untuk Samsung M33 ini dengan membawa desain yang hampir sama dengan seri M tahun lalu, menggunakan desain kamera kotak di bagian belakang dan juga water drop notch di bagian depan. Namun kali ini hadir dengan finishing matte yang menurut saya pemilihan finishing matte ini sangat tepat karena HP jadi terasa lebih premium aja terlihatnya. Cuman mungkin untuk yang disayangkan adalah itu biasanya orang akan ngomel gitu ya dengan pemilihan desain depan dengan model water drop notch seperti ini yang bikin HP-nya terlihat jadul. Belum lagi bezelnya ini bisa dibilang cukup tebel untuk sebuah HP 3 juta sampai 4 jutaan. Terus di bagian depan kita bakal nemuin layar 6,6 inch dengan panel TFT LCD atau ya dengan lebih mudah itu lebih dikenal dengan istilah panel IPS. Panel ini tuh nggak jelek ya menurut saya. Samsung tuh salah satu brand yang sangat hebat meracik layar dari smartphone mereka. Saya harus akui ini adalah salah satu layar IPS terbaik yang pernah saya cobain. Reproduksi warna di layar HP ini tuh terlihat vibrant dan ketika nampilin warna hitam juga ternyata hitamnya tuh sangat pekat. Dan tentunya karena ini tahun 2022, HP dengan harga 3 jutaan itu udah wajib memiliki refresh rate yang tinggi dan M33 ini udah menggunakan refresh rate 120 Hz yang bakal memberikan kenyamanan saat kita scrolling-scrolling dengan HP ini. Terus untuk mesin, di sini menggunakan chipset yang sama dengan Galaxy A53 5G, yakni menggunakan Exynos 1280. Pada video review A53 itu saya sempat mengeluhkan pemilihan chipset ini di HP kelasan harga 5 jutaan. Tapi kali ini saya nggak bisa komplain ya dengan pemilihan chipset Exynos 1280 di M33, mengingat harganya itu kan lebih murah. Secara performa, saya nggak bisa bilang chipset ini lambat, bahkan bisa dibilang masih lebih ngebut dibandingkan dengan Snapdragon 750G. Overall penggunaan harian itu masih terasa cukup gesit. Cuman chipset itu kan bukan masalah ngebut-ngebutan doang, tapi juga berpengaruh pada hasil foto yang merupakan kinerja dari sebuah ISP atau Image Signal Processing dari sebuah chipset. Nah, jadi untuk kamera belakang, Samsung M33 ini menggunakan 4 setup kamera dengan konfigurasi kamera wide, ultra wide, makro, dan juga depth sensor. Sementara di bagian depan ada satu kamera. Kalau hanya lihat hasil foto Samsung M33 ini tanpa dibandingkan dengan HP lain, hasilnya sih bakal bagus-bagus aja kelihatannya. Tapi seperti yang udah saya bilang di awal, HP ini tuh malah kalah bagus dibandingkan dengan adiknya M23. Hasil foto dari M33 ini kelihatan kalah detail, warna yang dihasilkan juga M23 tuh lebih mendekati warna aslinya ya, lebih natural, dan juga lebih eye pleasing menurut saya. Terlebih lagi kalau udah foto menggunakan kamera ultrawide, hasil foto dari M33 ini kalah dari sisi detail dan juga dynamic range-nya. Begitu juga untuk foto di kondisi dalam ruangan atau low light. Hasil foto dari M33 emang terlihat lebih terang, tapi ini noise-nya sangat banyak di sana-sini. Hal ini disebabkan saat menggunakan settingan auto, ISP dari Exynos 1280 ini memerintahkan untuk menaikkan ISO setinggi-tingginya untuk mendapatkan hasil foto yang terang. Namun hasilnya ini harus dikompensasi dengan hasil foto yang nggak tajam. Satu kejanggalan lain yang saya temui dibandingkan dengan M23, di mana M33 ini yang punya harga lebih mahal justru nggak punya fitur super steady di perekaman videonya seperti yang ada pada Samsung Galaxy M23. Oke, ini lagi ngetes kamera belakang M33. Ini resolusinya saya set di Full HD 30 fps karena di 60 fps atau di atasnya itu malah nggak enak. Itu dia gempa banget. Ini paling optimal di M33 itu adalah di 1080p dan 30 fps.
Yang kayak gimana? Ini ya? Galaxy nih. Oh. Nah, ini lagi di IKEA, agak berisik. Kalian bisa dengar suara saya oke atau enggak. Jadi sekali lagi sengaja saya set di 1080 30 fps biar bisa melihat si kestabilannya seperti apa. Karena di 1080 60 fps tuh nggak stabil banget, gempa. So, lanjut ya, ini cobain kamera depan dari M33. Resolusi cuma ada dua opsi, Full HD atau SD 30 fps. Kalau dari stabilisasi sih oke, bagus, stabil. Untuk warna juga oke, lihat sedikit warm. Saya emang suasana di IKEA ini warm ya. Terus untuk audio, kalian bisa dengerin suara saya apa enggak ya, katakan di sini cukup rame. Stabilisasi sih oke. Kelihatannya ini cukup impresif untuk performa kamera depan dari si M33 ini. Oke, ini dulu. Lanjut ya, untuk sisi baterai, Samsung M33 ini menggunakan baterai yang udah jadi standar minimum di 2022 dengan ukuran 5000 mAh dan hasilnya sih sangat memuaskan. Baterai 5000 mAh dari M33 ini bisa dipakai 2,5 hari dengan mudah dan rataan screen on time itu sekitar 7 jam. Cuman sayangnya buat ngecasnya kita harus siapin ekstra dana buat beli charger sesuai dengan kapasitas dari HP ini, yakni di 25 watt. Dan pas saya coba ngecas menggunakan charger 25 watt, ini butuh waktu 1 jam 45 menit untuk mengisi penuh dari sekitar 10%. Sisanya fitur lain di Galaxy M33 ini udah tergolong lengkap dengan udah adanya NFC, terus ada triple slot yang memungkinkan kita untuk pasang 2 SIM card plus 1 SD card tambahan. Fingerprint yang ada di samping kanan bodinya juga berjalan dengan cepat dan akurat, serta sensor-sensor fisik juga lengkap. Dan ya, segini dulu untuk review dari Samsung Galaxy M33 5G kali ini, dan sekali lagi saya agak sedikit bingung dengan penempatan HP ini, dimana kalau aja HP ini tuh di launching sekitar 3-4 bulanan lebih lama dibandingkan dengan M23, HP ini tuh bakal berasa lebih worth it aja. Karena ya di sini seperti yang saya bilang, M23 ini seperti membunuh M33, apalagi kalau lihat pasaran sekarang, harganya itu bisa dibilang udah lebih kurang sama untuk keduanya. Dan ya, segini aja untuk video review kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.